Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita rakyat se-Jawa Timur ini tahu bahwa Khofifah adalah pilihan rakyat. Tapi diecer duit ya 50-50 per orang. Terus dimintai fotokopi KTP. Sedangkan pilpres pilkada di luar negeri tidak pernah minta fotokopi KTP bersih. Tidak ada duit ngecer-ngecer 50, 100. Inilah kotornya permainan Khofifah. Yang kita demo tanggal 3 September itu bukan faktor pemilihan rakyat. Oleh karena berapa kali korupsi tidak diusut sampai sekarang. Lebih-lebih dana hibah yang paling banyak 7 triliun 8 triliun ya, 7 triliun lebih, yang 5 triliun dibagi-bagikan dengan anggota DPRD ya, dan kepala ranting, sisanya adalah Khofifah. Bahkan anggota DPRD sudah mengakui bahwa tanpa ada tanda tangan seorang Khofifah ya, tidak akan cair di tangan anggota DPRD dan kepala ranting. Sedangkan dana hibah ini seharusnya digelontorkan untuk kemakmuran rakyatnya. Lebih-lebih jalan Pemprov banyak yang berlubang-lubang sampai sekarang tidak diperbaiki. Omongan getabrus, munafik, penipu. Apakah orang seperti ini maling bajingan harus didukung? Kalau jenengan mengerti tentang hukum agama Islam, sudah pasti tidak mau mendukung para bajingan, maling, akan menimbulkan ya, akan menumbuhkan generasi-generasi munafik, penipu, pembohong. Akan selamanya di NU tidak tahu Allah, tidak tahu malaikat raqib dan atid sebagai CCTV, tidak takut waktu pelantikan dengan Al-Quran, akan menyepelekan oleh karena atasannya seorang pimpinan muslimat NU, katanya bunyai, katanya Bu Haji, kok berapa kali korupsi. Ini yang tidak suka. Kemungkaran harus dihapus. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Seperti orang mungkar, orang-orang penipu, pembohong, munafik, bajingan, maling, koruptor harus dibasmi. Inilah kebesaran Allah. Disentuh-sentuh dengan malaikat melalui Cak Soleh dan kawan-kawan yang lainnya. Rakyat berhak untuk mengeluarkan aspirasi. Oleh karena selama ini seorang Khofifah tidak melayani rakyat, tidak digubris permintaan rakyat. Apa kehebatan seorang Khofifah? Kalau Allah sudah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, bukan siapa-siapa lagi Khofifah dan jenengan. Sudah tidak ada power lagi, sudah tidak kebal hukum lagi. Kalau Allah sudah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, para koruptor seluruh Indonesia, lebih-lebih Jawa Timur, oleh karena merusak hukum agama Islam. Hukum agama Islam dipermainkan ya, tapi tidak takut Allah. Berkedok, bunyai, Bu Haji, pimpinan muslimat NU dari pondokan, tapi kok jadi maling berapa kali. Waktu jadi menteri, korupsi proyek sertifikasi rumah miskin, tapi tidak diusut sampai sekarang. 97 miliar uang Pemkab dengan Gus Ipul, Gus orang NU tidak diusut sampai sekarang. Bahkan dana hibah ini yang paling banyak tidak diusut sampai sekarang. Kalau Khofifah tidak terlibat, sudah pasti KPK tidak ngerebek berapa kali di kantor Khofifah dan Emil Dardak. Itu pun sudah 3 koper buktinya. Semua kuitansi
beli mobil Pajero, Alpatana, berapa unit mobil Ayla. Ya. Duit dana hibah ini bukan untuk kekayaan Khofifah, untuk mengenyangkan Khofifah. Duit dana hibah bukan untuk mengenyangkan kekayaan anggota DPRD, bukan untuk mengenyangkan partainya, kepala-kepala ranting, tapi untuk rakyat. Apakah orang seperti ini dinamakan orang yang jujur? Apakah orang seperti ini dinamakan orang yang amanah? Apakah orang seperti ini dikatakan orang yang mengerti hukum agama? Apakah orang seperti ini dikatakan dari pondokan? Apakah orang seperti ini layak dipanggil Bu Nyai, Bu Haji, tokoh ulama NU? Tapi kok berapa kali korupsi? Naudzubillah min dzalik. Ini yang harus kita kowar-kowar di sosmed. Kita mendemo, itu termasuk jihad fisabilillah. Amal ma'ruf nahi munkar, kemungkaran harus dibasmi. Inilah keajaiban Allah, ya, kebesaran Allah, sehingga Allah, tangan-tangan Allah, tangan malaikat raqib dan nanti turunkan azab yang besar, bencana yang besar untuk Gubernur Jawa Timur. Oleh karena sudah korupsi berapa kali, bisa mencalonkan lagi dengan kecurangan. Iya, memang kita tidak mempertingkatkan bahwa Khofifah ini pilihan rakyat, sudah tahu. Tapi kita sebagai orang Islam yang mengerti tentang hukum agama, haram hukumnya mendukung orang yang bejat, maling, serakah, rakus, kuasa, penipu, munafik. Sudah pasti orang bajingan, maling, perampok uang rakyat, koruptor ini sudah pasti tidak lari jauh, sifatnya adalah munafik, penipu, pembohong. Ini satu pelajaran agar orang NU, generasi-generasi fatayat NU, muslimat NU, ansor NU, agar tidak jadi munafik, penipu, pembohong, agar tidak jadi maling, agar tidak jadi perampok uang rakyat. Harus jujur dan amanah. Kalau mengerti tentang hukum apa, katanya dari pondokan, kok tidak mengerti hukum agama, kok berapa kali jadi maling, itu loh. Hanya orang yang bodoh goblok saja yang sakit hati punyainya di demo. Ya. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Agama kok dipermainkan. Katanya pakar hadis, katanya pakar selawatan, katanya pakar kitab, katanya pakar tafsir. Kok jadi maling, kok jadi gento. Ya. Inilah kebesaran Allah. Merdeka Cak Soleh, gaspol, lengserkan Khofifah, lengserkan Khofifah. Kita tidak butuh wakil rakyat maling, akan merusak generasi-generasi orang Islam jadi maling, jadi munafik, jadi mungkar. Tidak takut dengan Allah, tidak takut malaikat raqib dan atid sebagai CCTV, tidak takut Al-Quran waktu pelantikan. Inilah rusaknya, bejatnya pimpinan muslimat NU yang berkedok punya Bu Haji. Salam waras ya Mas ya. Orang yang mendukung maling bajingan hukumnya haram. Ya, haram dan haram. Makan hasil korupsi juga haram. Sama dengan makan babi dan anjing. Ngerti ya Mas? Orang korupsi itu Mas, kalau saya sebagai orang Islam, kata mbah saya dulu, yang mbah kayit saya, haram hukumnya. Nyolong-nyolong barang orang itu haram. Tidak boleh untuk menafkahi keluarganya. Nanti anaknya jadi begitu sudah sinkron, anak buahnya, pengikutnya nanti salah. Ya, haram. Ngerti ya Mas ya? Hasil korupsi itu hukumnya haram, dimakan itu haram. Hartanya semua haram, nanti jadi api neraka waktu disiksa kubur nanti. Itu yang menjadi saksi CCTV akhirat.